Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Amin aja dulu. Kita masih menunggu sampai hasil pemilu semuanya selesai. Kan kita belum selesai di penghitungannya. Partai koalisi solid mengusung hak angket. Dari situ dulu. Nanti kita lihat ke depannya gimana. Diam situ, diam. Jangan maju maksudnya. Jangan maju. Ayo. Biasa banget. Ya, anak-anak silakan. Ayo anak-anak yang mau salaman, ayo. Ayo anak-anak. Ayo gantian. Ayo gantian. Bapaknya sambil beri jalan. Ayo bapaknya sembaling jalan ya. Ayo. Sambil beri jalan. Bapaknya kasih jalan dulu, biar jalan dulu bapaknya. Ya. Ayo. Kasih jalan. Saya sudah katakan jauh sebelum pemilu waktu itu datang ke TPS awasi. Sekarang saatnya sudah awasi. Karena kejahatan itu takut transparansi. Tidak ada kejahatan yang berani dengan transparansi. Karena itu saya berharap teman-teman media, masyarakat terus pantau agar Ramadan jujur. Kalau memang ada suaranya, ya dilindungi. Kalau tidak ada suaranya, jangan diada-adakan. Karena ini adalah aspirasi rakyat. Dan pemilu kita harus jadi pemilu yang membanggakan, jangan jadi pemilu yang memalukan. Kenapa memalukan itu mau disembunyi-sembunyikan yang dikerjakan. Nah, kita mendengar peristiwa itu, kalian juga memantau dan mengundang kegelisahan. Kalau ini bisa terjadi, berarti yang lain-lain bagaimana? Mungkinkah ada kejadian-kejadian serupa yang tidak diketahui? Jadi jangan sampai peristiwa-peristiwa yang merupakan penyimpangan lolos dari pengawasan, dan lebih penting lagi jangan sampai dibiarkan terjadi. Perlu pengawasan ketat berarti Pak ini bagi Bawaslu, karena kan ini oke, masyarakat sudah mengupload C1 planonya gitu Pak, bahwa ketidaksesuaian suara ada di situ, tapi kan ini problemnya ada di masalah sirekapnya, sistemnya berarti. Jangan sampai ini nanti membuat cacat. Kalau pemilihnya catat, yang catat semua. Nilai setitik, rusak susu, bisa belahan. Begitu terjadi peristiwa yang seperti ini, maka itu akan bisa merusak semua. Kalau merusak semua, kepercayaan rakyat jadi hilang terhadap proses dan pemerintah harus ikut bertanggung jawab. Walaupun ketuanya adalah anak presiden, tapi bukan berarti kemudian segala hal bisa dilakukan terhadap partai yang dipimpin oleh anak presiden. Kalau lebih ketat lagi pengawasan supaya tidak ada jajaran di bawah yang kemudian melakukan kegiatan-kegiatan walaupun tanpa diperintah, tapi inisiatif-inisiatif bisa terjadi. Jangan sampai ada politik sayang anak ya Pak ya, untuk yang kedua kalinya. Pak Anies, ini kemarin Pak Sudirman Said mengatakan bahwa ada kemungkinan koalisi pemerintahan ke depan ini hanya terdapat 1 sampai 2 partai oposisi saja. Pak Anies melihat itu. Bismillah, insya Allah yang tiga partai perubahan itu solid akan mengusung angket itu dulu mulainya. Kita masih menunggu sampai hasil pemilu semuanya selesai. Kan kita belum selesai di penghitungannya. Partai koalisi solid mengusung hak angket. Dari
situ dulu. Nanti kita lihat ke depannya gimana. Ya. Pak, ini proses gimana Pak? Karena sampai sejauh ini gimana Pak? Ya, jadi sikap pemerintah memfasilitasi program pemenang Pilpres itu baik. Karena itu menunjukkan keterbukaan untuk memfasilitasi agar di APBN program-program dari paslon yang terpilih bisa masuk. Untuk persoalannya kemudian kapan itu dimulai? Pemerintah mulai membuka diri kepada pemenang setelah KPU menetapkan. Sebelum KPU menetapkan, pertanyaannya dasar hukumnya apa? Ketika pemerintah merapatkan rencana sebuah paslon, dasar hukumnya apa? Negara itu kan bergerak menggunakan aturan hukum, bukan? Ketika sudah ada surat keputusan KPU nomor X, Y, Z, tanggal sekian, tahun sekian, ditetapkan pasangan A, B, C, D menjadi pemenang, nah itu menjadi dasar untuk pemerintah mengakomodasi. Tapi kalau belum ada keputusan, lalu apa dasarnya? Nanti ini melangkahi ya. Justru pertanyaan justru itu. Jadi sikap keterbukaannya baik. Baik, jangan sampai saya pernah ngalamin terpilih jadi gubernur, lalu gubernur yang sebelumnya nggak membuka diri untuk dialog, untuk diskusi sehingga transisi berjalan dengan baik. Transisi yang baik itu diperlukan dalam demokrasi. Tapi kapan proses transisi dimulai? Setelah ada ini yang memiliki kekuatan hukum dari KPU baru itu dimulai. Kalau sekarang belum. Berarti artinya kalau simulasi sekarang digunakan untuk evaluasi, benar nggak itu Pak istilah itu? Ya kalau itu dikerjakan oleh pasangan terserah, negara. Bahkan negara merapatkan pun dasarnya apa? Nggak ada dasar hukum. Ya, oke. Jauh-jauh sana. Iya. Di kampung susun. Ya, Jangan didorong di depannya itu. ada ini sejarah. Karena pertama kalinya anak kampung susun akuarium menikahkan ya. Jadi asal kalau mau gede sendiri ya. Oke, Pak, boleh istilahnya sedikit? Karena kenapa kami mengundang Pak Anies, pada dasarnya kami mendorong agar pembangunan ini benar-benar kami merasakan 100% pembangunan. Apa sih itu kamu susun akuarium? Secara landscape-nya belum terjadi, E-nya belum terjadi, dan kami harus merasakan 100% apa itu kolaborasi 5 tahun kemarin harus dibuktikan, harus dijatakan. Dan kami juga belum punya tempat ibadah, dan juga kami belum ada taman bermain bagi anak-anak. Tolonglah bagi pejabat pemerintah DKI, kita sama-sama care politik ya, tidak menyusahkan masyarakat. Jangan menjadikan politik itu meresahkan masyarakat dan juga masyarakat jadi terganggu.